Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini dengan Pak Yanto di channel Petani Sukses. Bagaimana kabar Anda? Semoga sehat selalu, tak kurang suatu apapun. Di video kali ini saya akan membahas tentang penyakit penggerek batang atau sundep pada tanaman padi. Apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Simak video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi para petani. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi yang pertama jika saya mengupload video-video selanjutnya. Penyakit sundep atau penggerek batang atau orang menyebutnya penyakit beluk adalah penyakit padi yang sering dialami oleh para petani kita. Penyakit ini tidak mengenal musim, dia bisa menyerang di saat musim penghujan maupun di saat musim kemarau. Hama ini adalah hama utama tanaman padi yang apabila tidak dikendalikan maka akan mengakibatkan kerugian yang cukup besar. Serangan penggerek batang ini sangat mudah sekali diketahui karena tanda-tandanya adalah daun menguning, kemudian kering dan akan mati. Apabila serangan ini terjadi pada tanaman padi yang sudah mengeluarkan malai, maka malainya akan menjadi putih dan kering. Ini adalah contoh tanaman padi yang terserang penyakit sundep atau beluk atau orang menyebutnya juga penggerek batang. Di sini sudah mengeluarkan malai dan seperti kita lihat warnanya menjadi putih dan padi tidak berisi. Apabila serangan ini tidak dikendalikan maka petani akan merugi atau gagal panen. Tanaman yang sudah terserang penyakit sundep akan mudah sekali ditarik atau dicabut karena dia memang menyerang pada pangkal batang atau titik tumbuh tanaman padi itu. Di usia vegetatif atau pertumbuhan, orang menyebutnya penyakit ini adalah penyakit sundep atau penggerek batang. Namun kebanyakan orang di saat generatif atau udah mengeluarkan bulir maka dia menyebutnya penyakit ini adalah penyakit beluk. Ada 6 jenis penggerek batang yang ditemukan di Indonesia, namun yang menjadi hama tanaman padi hanya 4, yaitu penggerek batang padi merah jambu, kemudian penggerek batang padi putih, penggerek batang kuning, dan penggerek batang bergaris. Penggerek batang ini menyerang di semua fase tanaman padi, baik itu fase vegetatif maupun generatif. Namun yang sangat dikhawatirkan serangan terjadi di saat fase generatif atau sudah mengeluarkan malai, karena kalau serangan padi ini terjadi di saat fase generatif maka tanaman padi tidak bisa mengeluarkan anakan lagi. Kalau serangan beluk ini cukup parah maka petani akan gagal panen dan tidak mendapatkan hasil. Untuk pencegahan dan pengendaliannya, penyakit penggerek batang sebaiknya dilakukan dari usia persemaian. Kemudian di usia vegetatif atau pertumbuhan harus kita cegah dan kita kendalikan, karena kalau kita mencegah atau mengendalikan di saat usia sudah memasuki generatif maka akan kesulitan kita untuk mengendalikannya, karena pohon atau tumbuhan padi sudah lebat dan sulit untuk kita basmi menggunakan insektisida kimia. Untuk mencegah dan mengendalikan penyakit penggerek batang ini, yang pertama adalah dengan mengatur pola tanam. Pola tanam di sini artinya yang pertama dengan penanaman padi secara serempak di area atau di daerah tersebut.
Kemudian penggiliran tanaman dengan palawija, artinya adalah jika sekarang ditanam padi, maka musim berikutnya kita tanam palawija seperti kacang-kacangan ataupun yang lainnya, untuk memutus siklus hidup perkembangan penggerek batang padi tersebut. Lakukan penanaman jika populasi ngengat di area persawahan. Kita bisa amati di tanggul-tanggul yang ada di sawah kita sudah tidak terlihat lagi. Hal ini bisa kita lakukan dengan cara pengamatan. Kemudian pengendalian yang kedua adalah dengan cara mekanik, yaitu yang pertama dengan cara kita kumpulkan telur-telur ngengat atau telur calon penggerek batang ini, kita musnahkan dengan cara dibakar. Dengan cara ini akan sangat efektif untuk menekan perkembangan populasi ngengat atau penggerek batang tersebut. Kemudian kita bisa menangkap ngengat tersebut di saat malam hari dengan menggunakan lampu, jebakan lampu yang kita bisa rangkai sendiri atau kita bisa beli di toko online juga tersedia. Di saat panen, lakukan pemotongan tanaman padi tersebut sampai ke pangkal batang. Kemudian lakukan perendaman kira-kira setinggi 10 cm. Hal ini untuk mematikan atau memusnahkan sisa-sisa bibit ngengat yang masih tertinggal di lahan persawahan kita, baik itu berupa telur ngengat maupun larva ngengat. Kemudian kita bisa membasmi atau mengendalikan ngengat atau penggerek batang tersebut menggunakan pestisida nabati. Banyak sekali macam-macam tanaman yang bisa kita manfaatkan untuk membuat pestisida. Di antaranya adalah daun sirsak, kemudian bawang putih, serai, tembakau, dan masih banyak lagi tanaman yang bisa kita manfaatkan untuk membuat pestisida nabati. Sebaiknya kita menggunakan pestisida nabati agar tidak merusak lingkungan dan tidak merusak ekosistem yang ada di sekitar kita. Cara membuat pestisida nabati bisa dilihat di video saya sebelumnya. Kemudian ini adalah cara pengendalian yang terakhir jika ini terpaksa dengan menggunakan insektisida atau pestisida kimia. Jika ketiga pengendalian hama yang seperti saya sebutkan di atas, yaitu dengan cara pola tanam, kemudian cara mekanik, dan dengan insektisida nabati tidak efektif, maka langkah terakhir yang kita lakukan adalah dengan pengendalian hama menggunakan insektisida kimia. Banyak sekali bahan aktif yang beredar di pasaran untuk mengendalikan penyakit beluk atau penggerek batang atau sundep. Di antaranya adalah karbofuran, kemudian bahan aktif monokrotofos, kemudian bahan aktif triasofos dan diktorofos. Namun saya sarankan untuk penggunaan insektisida ini jika keadaan darurat atau sangat terpaksa, dan penggunaannya harus berhati-hati menurut petunjuk penggunaan yang ada di label kemasan pestisida tersebut. Jangan melampaui dosis untuk menjaga ekosistem yang ada di sekitar lingkungan kita. Demikian sedikit penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam bertani. Salam satu lumpur, jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.